berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat semuanya, baik yang saat ini ada di Suara Sidoarjo maupun sahabat-sahabat saya yang ada di Ersal Nganjuk FM 105,3, juga sahabat-sahabat saya yang ada di Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, dan sahabat-sahabat saya juga yang ada di RGR Tulungagung FM 90,1. Sore ini senangnya rasanya saya Tika Besar bisa hadir menemani Anda di akhir pekan Anda. Kalau di Sidoarjo sih dalam kondisi cuaca yang mendung, dingin gitu ya. Saya nggak tahu kalau di Nganjuk, di Trenggalek ataupun Tulungagung sore ini gimana sih kondisinya, cuacanya panaskah, dinginkah? Tapi kayaknya sudah merata ya, di semua wilayah ini sudah mulai masuk musim penghujan. Oke, senang sekali juga karena sore ini saya juga seperti biasa didampingi oleh co-host sahabat saya yang ada di Ersal. Yang ada di mana ini ya? Ersal Nganjuk ya, Pras. Assalamualaikum, Pras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Alhamdulillah sehat ini di sore hari ini. Sama, sini juga mendung ya? Seger. Dingin seger. Ya, oke deh. Tapi yang jelas sudah, itu saya kedengeran kayaknya sudah mulai menyiapkan teh kopinya di situ, Pras. Iya, ini sudah siap ini. Bu Dewi juga mau kopinya sekalian saya buatkan. Saya mau bilang gitu, udah keduluan kan, Pras ya. Dokter Dewi. Bikin kopinya ini dingin-dingin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Atika. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Baik, Berarti sekarang kalau kopinya dari Pras kan nggak mungkin ya Bu Dewi, jauh banget ya. Iya, Tapi di sana disanding dengan apa ya? Kalau saya kan cuman air mineral santri. Saya nggak tahu kalau Bu Dewi di situ. Iya, sama ini. sehat itu ya. Nah, itu. Oh iya Dok ya, benar. Iya. Oke, baik. Nah, sore ini sahabat Suara Sidoarjo, sahabat Ersal Nganjuk, sahabat Praja Angkasa Trenggalek, sahabat RGR Tulungagung, kita mau bahas tentang bahagia, bukan senang atau gembira. Nah, seperti apa sih persepsi bahagia? Berbeda ya untuk setiap orang tentunya, dan ukuran bahagia bukan dilihat dari senang atau gembiranya. Kayak saya sama Pras sama Bu Dewi ini kita bisa tersenyum begini ya. Apakah benar-benar gembira, lagi bahagia? Nah, ini dia. Jadi kita mau bahas bareng deh, seru, senang sekali. Ruang Psikologi hadir setiap hari Sabtu ya untuk semua sahabat-sahabat yang bergabung. Kita akan berbincang dengan Ibu Dr. Dewi Retno Suminar MPSI. Beliau psikolog, dosen psikologi UNER, sahabat ya. Untuk yang mungkin baru kali ini bergabung dan menyimak ya untuk perbincangan kita. Nah, Bu Dewi, ini kita mau bahas tentang tema kita nih. Boleh dibuka dulu dong perjumpaannya sore hari ini? Iya, oke. Terima kasih Mbak Atika. Oke, sebenarnya kan materi ini saya tergelitik gitu ketika kami seringkali berbicara tentang bahagia gitu ya di forum-forum tertentu. Ada banyak sekali yang bertanya gitu ya, apakah bahagia itu sama dengan gembira atau senang gitu ya. Seringkali mengatakan seperti itu. Nah, saya ingin coba meluruskan bahwa dalam situasi sekarang ini yang akan kita bahas adalah apa itu sebenarnya bahagia. Jadi dalam fase-fase pandemi seperti ini, itu sebenarnya yang kita akan coba untuk ambil atau kita akan raih itu is not only ya. Jadi tidak hanya sebatas senang atau gembira, namun bagaimana itu bisa mengarah kepada bahagia. Pada psikologi ya, kalau kita mau mencoba merujuk pada suatu proses psikologis, bahwa ya, bagaimana psikologis yang membuat kita menjadi lebih bahagia. Jadi begini, dalam behavior, dalam perilaku seseorang itu seringkali muncul karena ada proses kognisi dan proses afeksi, ada proses dalam berpikir dan kemudian ada proses yang dirasakan. Nah, kalau senang itu lebih kepada proses yang terkait dengan rasa, dengan afeksinya, dengan rasa aja.
Sedangkan gembira juga seperti itu, hanya pada rasa. Walaupun sebenarnya di situ ada unsur kognisi, tapi porsinya tidak banyak. Nah, berbeda dengan bahagia. Bahagia itu adalah bagaimana kita senantiasa menghubungkan antara kognisi dan afeksi kita ke hal-hal yang positif. Oleh karena itu, seringkali dimulai yang harus dilakukan adalah dengan proses bersyukur. Saya bersyukur bahwa sekarang seperti ini, saya bersyukur seperti ini. Itu adalah kalimat-kalimat yang harus seringkali dimunculkan untuk mencoba mengolah pada perasaan kita agar pikiran kita dan perasaan kita mengarah kepada hal-hal yang positif. Karena itulah yang akhirnya nanti berdampaknya banyak sekali ketika kita sudah mencapai satu hal yang disebut dengan bahagia. Maka mereka akan bisa mengarah kepada resilient juga, akhirnya menjadi orang yang tangguh, menjadi orang yang bisa asertif, dan kemudian dia bisa growing, ya bisa tumbuh menjadi manusia-manusia yang melihat sekelilingnya secara positif. Jujur aja, kalau seringkali di dalam suatu daerah atau di suatu tempat masih sering terjadi konflik, atau di dalam rumah tangga seringkali terjadi konflik, itu ternyata indikatornya memang orang-orang di dalamnya memang tidak bahagia. Unsur bagaimana bahagia selama ini seringkali kan diukur dengan barang, dengan kesuksesan, dengan ini, padahal tidak seperti itu gitu ya. Bahagia itu bagaimana mengkoneksikan antara kognisi dengan afeksi, atau menghubungkan antara kognisi dan rasa, dan itu seringkali harus dilakukan dengan arah yang lebih ke positif. Dan yang paling penting adalah kebahagiaan itu bisa diciptakan. Jadi jangan menunggu orang lain untuk menjadi seorang yang berbahagia. Oleh karena itu, saya seringkali mengarahkan kepada self-control pikiran, mengontrol diri, itu menjadi basic untuk mencoba mengkoneksikan, menghubungkan antara kognisi dan afeksi ke arah yang positif. Itu yang mungkin gambaran di awal gitu ya. Jadi kebahagiaan itu bukan sesuatu yang harus dari orang lain, namun itu bisa diciptakan, dan itu sudah bisa dilakukan sebagai suatu bentuk choice, pilihan dari masing-masing orang. Begitu. Oke, baik. Itu, Mbak Tika. Wah, oke. Ini baru di sesi pertama kita baru mengenali tentang apa itu bahagia gitu ya. Jadi harus bisa mengkoneksikan rasa dan kognisi dan afeksi tadi ya Bu Dewi ya. Iya, betul. Ini dia Bu, untuk proses mengkoneksikan sendiri itu untuk bisa menciptakan kebahagiaan, apakah ini juga bisa kita lakukan dari diri kita sendiri, atau butuh nih orang-orang? Misalkan kalau tadi kan ada mengukur kebahagiaan tadi kan bukan harus diukur dari materi atau barang begitu kan. Tapi apakah ini juga butuh orang-orang yang ada di sekitar kita untuk bisa menciptakan kebahagiaan itu? Nah, tetap kembali lagi, kebahagiaan itu milik masing-masing individu. Dia harus mempunyai self-control. Bagaimana mengontrol dirinya sendiri untuk memaknai situasi yang ada secara positif. Mulai dari memaknai situasi secara positif. Nah, memaknai situasi sejelek apapun dengan positif, itu berarti dia sudah bisa mengalahkan pikiran-pikiran negatif dan kemudian arahnya ke positif itu. Dan ini memang sangat sulit, namun ketika orang bisa mencapai tahap untuk bisa menciptakan kebahagiaan dia sendiri, kemudian bisa dia mengolah kebahagiaan itu bagi kehidupan sehari-hari, maka dia akan menjalani kehidupan ini dengan tanpa beban gitu ya, tanpa beban. Dia bisa melakukannya dengan lebih baik, lebih enjoy, lebih ringan lah misalnya. Jadi ketika menghadapi anaknya nilainya jelek, tidak langsung marah gitu. Dia akan bisa mencerna dengan sebagus mungkin. Misalnya, apa sih, positifnya kalau anak saya nilainya jelek, berarti dia akan bisa diberi kesempatan untuk mengolah diri, untuk mencoba mengukur kenapa dia menjadi nilainya jelek, gitu kan. Namun kalau misalnya kita langsung marah, itu berarti kita belum bisa melakukan pengontrolan terhadap diri kita sendiri. Nah, ini yang memang teknik-teknik bagaimana seseorang itu bisa mengontrol dirinya. Jadi energi positif itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Itu yang mungkin perlu dilakukan. Jadi kembali lagi,
ada kalimat yang seringkali juga saya dengungkan di Susi ini adalah jangan biarkan orang lain menentukan atau membuat Anda saya mengatakan menentukan emosi diri Anda. Karena Anda emosi itu adalah milik Anda sendiri. Jadi milik diri sendiri. Jadi jangan biarkan orang lain mengatur emosi kita. Itu yang mungkin paling mudah untuk masuk ke dalam benak kita bahwa emosi saya adalah milik saya, bukan orang lain, sehingga kebahagiaan itu adalah bagian dari pencapaian dalam diri saya sendiri yang harus saya capai gitu. Oke, baik. Wah, Pras, gimana Pras? Sudah dibuka oleh Bu Dewi. Gimana kalau menurut ini Pras banyak sendiri? sekali bekalnya. Ternyata memang benar ya, bahagia itu kita yang jalani, orang lain tari. Kebanyakan sekarang itu hater ini loh, Tika. Benar-benar haters ini yang luar biasa ya. Kadang itu yang membentuk dan juga merubah kehidupan kita. Kadang kita merasa happy, tapi hater ini yang berkomentar sehingga kita merasa, wah, apa yang aku lakukan ini salah ini. Gimana itu? Nah, Ini fenomena saat ini kan memang banyak hater yang seperti itu. ya. Iya. Oke. Jadi emang seperti itu ya jadinya. Nah, akhirnya kan ditentukan oleh hater itu tadi kan emosi kita. Harusnya kita tidak boleh seperti itu gitu ya. Ya. Nah, bagaimana ini Bu? Berarti begini Bu Dewi, kalau misalkan kita menghadapi kondisi-kondisi yang dimana ini kita di luar kontrol kita, tiba-tiba muncul nih hal-hal yang istilahnya mengganggu atau merusak kontrol emosi dari diri kita sendiri. Nah, sejauh mana sih mungkin Bu Dewi punya tipsnya atau triknya bagaimana self control atau emotion control itu dalam diri itu memang benar-benar bisa dilakukan. Kalau sebagai yang pemula nih, kita baru mungkin dari kemarin-kemarin yang selalu susah untuk melakukan hal itu, tapi pengen belajar untuk melakukan itu tuh gimana Bu Dewi? Iya, langkah yang paling mudah adalah melakukan self talking ya. Self-talking itu self-suggestion, mensugesti diri sendiri. Ini yang mungkin bisa dilakukan, mensugesti diri sendiri. Contohnya yang paling real misalnya ya, ada sesuatu hal yang macet itu, kendaraan aja macet gitu ya, mau ramai gitu ya. Itu sudah membuat emosi kita naik gitu. Nah, itu bisa kita coba latih dengan diri kita untuk mencoba self-talking. Oke, kalau macet seperti ini enaknya dengerin musik apa ya? Oke, ini macet kan hanya semuanya tidak dari satu orang. Jadi dia kan kemudian dia mencoba untuk menyetel ya lagu-lagu yang enjoy, lagu-lagu yang menyenangkan untuk membuat dia menjadi lebih nyaman gitu ya ketika dia di dalam daerah macet itu. Jadi self-talking, mengatakan kepada diri sendiri itu kan bagian dari cara-cara kita mengarahkan pikiran kita ke hal-hal yang dimana fokusnya adalah kita. Oke. Ini sekarang lagi macet. Oke, Dewi ya. Kalau saya bilang mengatakan Dewi gitu. Jadi Dewi. Oke, kamu latihan untuk ini diri kamu. Kamu akan bisa menentukan bahwa situasi ini menyenangkan atau tidak itu dari kamu sendiri. Oke, Dewi, coba bawa pikiranmu ke arah yang positif. Itu biasa gitu dilakukan gitu ya, dibatin gitu ya, tapi jangan ngomong gitu, nanti takutnya ada orang di sampingnya takut nanti dia dipikirnya lagi apa gitu ya. Nah, jadi kita harus kontrol karena jujur aja kita memang tidak bisa full untuk bisa mengontrol diri kita. Seringkali kita maksudnya orang-orang di luar kita yang lebih bisa mengontrol diri kita, namun tidak diri kita. Nah, oleh karena itu saat ini harus dimulai seperti itu gitu ya. Karena jujur aja kalau di dalam psikologi kita seringkali melihat bahwa behavior, perilaku kita itu ditentukan oleh diri kita dan situasi gitu. Nah, situasi itu kan tinggal kita memaknainya. Apakah situasi itu genting, ataukah situasi itu tidak menyenangkan, ataukah situasi itu tidak enak buat kita, itu kan sebenarnya pikiran kita untuk memaknai situasi itu. Nah, oleh karena itu, agar kita bisa membawa diri untuk bisa memaknai situasi secara positif, yang kita lakukan adalah melakukan self-talking tadi. Oke, nggak apa-apa. Jadi itu memaknai situasi secara positif, dan kemudian dilakukan self-talking, mengatakan kepada diri sendiri. Nah, itu yang akhirnya menjadi melekat. Nah, latihan-latihan yang seperti inilah yang akan bisa membuat seseorang bisa mengarahkan dirinya.
untuk mau kemana. Jadi personal development, pengembangan diri seseorang tuh bisa dilakukan ketika dia bisa melakukan self control banget gitu, bagus. Karena dengan self control ini dia bisa memanai situasi, berarti dia sudah tahu situasi apa di depan dia. Dan ini menarik banget kalau misalnya orang bisa melakukan, dan semuanya bisa dilatih. Saya pun juga kadang-kadang slot gitu, kadang-kadang berlatih lagi. Jadi semua orang bisa melakukan itu gitu ya. Jadi memang saya sering kali katakan, ketika orang berpuasa lebih mudah untuk berbuat baik karena kontrolnya lingkungan kan, tapi tidak dalam kontrol untuk diri sendiri. Jadi ini latihan untuk mengontrol diri sendiri ini sangat luar biasa dampaknya pada perkembangan individu. Dan ini memang sebaiknya mulai diajarkan sejak kecil gitu ya. Sejak kecil. Jadi ketika anak mendapatkan nilai jelek gitu, bukan dimarahin, tapi diajak anak itu untuk merefleksikan, why, kenapa kamu nilai gini? Karena ini. Oke, apa yang kamu lakukan? Itu kan latihan-latihan untuk mengenali emosi diri, mengenali apa yang ada di dalam dirinya. Jadi proses mengenal diri itu akan membantu kita untuk tumbuh menjadi orang yang mempunyai self control yang bagus gitu. Gitu. Begitu. Ini baru yang pertama nih ya, baru satu hal loh ya. Saya yakin Bu Dewi masih punya tips trik yang lain. Jadi yang penasaran ikuti terus ya untuk perbincangan kita. Baru ada self talking yang baru disampaikan sebagai satu kunci yang baru saja dibuka oleh Bu Dewi. Dan Bu Dewi, ini kita sudah ada pertanyaan yang masuk ya dari Ersal Nganjuk. Tapi nanti boleh dijawab setelah jeda ya. Saya coba bacakan saja dulu. Bahagia itu apa juga identik dengan sederhana atau simple dengan rumit karena dimaknai dengan hal tidak berbelit dalam menyikapi suatu hal, tidak merumitkan sesuatu, begitu istilahnya. Nah ini yang lainnya silakan yang juga ingin bergabung bisa via telepon ya di 0318961514 atau lewat WA juga di 0821326409. Yang lagi nonton juga di YouTube Live Suara Sidoarjo bisa tinggalkan pertanyaannya juga, sharingnya di kolom chat. Bu Dewi dan juga Pras, kita jeda dulu sebentar ya. Nanti kita akan kembali lanjutkan perbincangan kita di program Ruang Psikologi. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Yuk, ono obat ngelu ta yuk? Ono, Cak. Sopo sing loro sih? Aku yuk, sirahku ngelu. Berobat nang puskesmas ditolak gara-gara kartu JKN Kisku gak aktif. Ono apa, Cak? Kok ketokane sumpek ngono merengut ae? Kok iso gak aktif? Kenapa? Kene lho cerita karo awak dhewe. Soale kartu JKN Kisku ya padha gak aktif mergo telat bayar iurane. Lho, Cak, kok padha gak aktif kartu JKN Kise? Kok padha ketinggalan info iki? Padahal gampang lho carane ben aktif kartu JKN Kise. Nang pasar tuku gula pasir, nggak lali mleper jajan pukis. Bapak-bapak ojo kuatir, iki lho ono program relaksasi tunggakan iuran JKN Kis. Program apa iku yuk? Ngene lho, Cak, programe iku. Alhamdulillah saiki BPJS kesehatan iku ono program jenenge program relaksasi tunggakan iuran JKN Kis. Pean-pean iki podo bayar tunggakan 6 bulan ditambah iuran bulan iki, bari bayar langsung iso aktif, iso digawe ning puskesmas. Mari ngono, sisa tunggakane iso sampean cicil, gampang to, Cak. Bener iku yu.
Aku inginane mari nyoba daftar nang BPJS Kesehatan. Ngene lho syaratnya Cak, pesertane golongan pekerja bukan penerima upah sing duwe tunggakan luwih saka 6 wulan. Program relaksasi tunggakan iuran JKN KIS iki mulaine Juni sampai Desember 2020. Carane peserta wajib bayar tunggakane 6 wulan ditambah iuran wulan iki supaya status kartu JKN KIS aktif. Lah sisa tunggakane iso dilunasi kabeh utawa iso dicicil sampai Desember 2021. Peserta sing arepe melu program iki kudu daftar dhisik, Cak. Iya, Cak. Daftare iso nggawe HP, pean download aplikasi Mobile JKN utawa langsung telepon ning BPJS Kesehatan Care Center 1500. Iki baru jenenge program solusi bersama. Nang pasar larangan tuku ketan, mlaku mlipir kecempung kali. Rah usah kuatir ono BPJS Kesehatan. Bayar iuran ojo sampai lali. Ya ampun, anakmu kok ngontot kinuk-kinuk ngene to yo? Tak peke mari. Lah, kowe lah duwe anak sih. Walah, anakku lo gepeng, cengeng koyo bapake. Anak sampean iki mangane opo? Apa impor-impor kabeh ngono kae? Import. Sing penting susu karo tukoke buah sayur ning desa sebelah kuwi beres wis. Loh, ora ning market-market ngono kuwi to ning. Yo wis, yo rame-rame yo. Aku tak njupuk sayur buah dagangane mbokku wae. Pancen wong wedok pait medhit. Pantes anak lang bojone kuru-kuru. Yo bayar yo Mas yo dagangane mboke dhewe. Buah dan sayur dari petani kita pasti menyehatkan, apalagi jika dibeli dengan jujur, pasti bikin makmur. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Suara Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Setiawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo merupakan kabupaten yang luasnya paling kecil di antara kabupaten seluruh Jawa Timur. Sidoarjo jumlah penduduknya juga cukup padat. Sidoarjo memiliki banyak kawasan perumahan. Berikutnya bahwa Sidoarjo merupakan daerah delta di mana memiliki banyak saluran dan dengan elevasi yang relatif rendah sehingga rawan terjadinya banjir. Pada musim penghujan ini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan saluran atau sungai atau afur, ikut menjaga kebersihan saluran yang ada. Dengan ikut menjaga berarti masyarakat ikut peduli terhadap pencegahan terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Masalah banjir tidak bisa hanya dibebankan pemerintah. Dukungan masyarakat sangat signifikan mencegah terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Semoga dengan kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat ini betul-betul Sidoarjo bebas dari banjir. Nang tambak sumur tuku anjir lewat pasar Gedangan. Dulur-dulur nek pengen Sidoarjo gak banjir, ayo ojo buang sampah sembarangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian, ini adalah klinik gratifikasi. Ada yang bisa kami bantu? Mau nanya Min, kalau ada penghulu atau ustadz dari KUA Departemen Agama yang menerima amplop uang dari mempelai, itu termasuk gratifikasi atau bukan sih? Soalnya udah jadi hal lumrah di masyarakat. Makasih. Itu tadi pertanyaan dari Adif_Aljosa melalui Twitter @adifniarto dan akan langsung dijawab oleh Henny Kusumaningrum dari Direktorat Gratifikasi KPK. Silahkan. Penerimaan amplop uang oleh seorang penghulu dari mempelai termasuk gratifikasi yang dilarang. Sebenarnya, insentif bagi penghulu karena menikahkan mempelai sudah termasuk dalam uang pendaftaran pernikahan yang dibayarkan ke Kementerian Agama. Jadi, bila penghulu menerima uang di luar insentif resmi tersebut, maka hal itu disebut gratifikasi terlarang. Nah, sekarang udah tahu kan? Segala permasalahan seputar gratifikasi dapat Anda tanyakan kepada kami melalui Twitter di @kanal_KPK dengan hashtag klinik gratifikasi. Sampai jumpa di klinik gratifikasi berikutnya.
Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, ada yang 600, juga 1500 ml dan kemasan galon. Untuk info lengkap dan pemesanan, hubungi Ustadz Muhammad Segar, CV Lantabur Sidoarjo, telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawer T03 RW 01, Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat, kembali di program Ruang Psikologi. Sore ini kita masih membahas tentang bahagia, bukan senang atau gembira. Ya, masih bersama dengan Dr. Dewi Retno Suminar, MPSI, sahabat. Nah, kita Bu Dewi tadi sudah ada yang bergabung ya dari Nganjuk. Ada pertanyaan yang masuk tuh. Boleh kita tanggapi dulu ya, Bu Dewi? Ya. Sudah bersama saya? Oh, oke. Mikrofonnya mungkin masih ke mute ya. Ini mic-nya ya. Ah, ini dia. Ya. Silakan, Bu. Terima kasih, Mbak Atika. Jadi memang seperti itu ya. Jadi saya ingin meluruskan aja, itu bukan berarti persoalannya kita lebih bagus hidup sederhana, bukan. Namun sebenarnya kita mencoba berpikir sederhana. Cara berpikirnya. Jadi begini. Ketika kita menghadapi persoalan yang rumit, itu seringkali yang terjadi di dalam benak seseorang adalah akibatnya itu sudah muncul, sehingga itu yang membuat emosinya, malunya atau apanya, sehingga itu yang muncul di dalam dirinya, sehingga akhirnya dia menjadi lebih mudah untuk mengeluarkan marahnya, ya, mengeluarkan marahnya, jengkelnya, itu energi positif akan keluar. Jadi sederhana dan tidak berbelit itu fokus pada proses cara berpikirnya, cara memaknai. Namun persoalannya bisa jadi rumit gitu ya. Persoalannya rumit, namun cara berpikirnya sederhana. Cara berpikirnya tidak berbelit. Seperti ketika seseorang ketika dia marah, itu kan biasanya ngomongnya A sampai Z ya. Oh, kemarin itu ini kamu tahu nggak, misalnya sesuatu hal yang ditakutkan pasti diomongkan gitu. Nah, demikian juga ketika kita dalam situasi yang rumit, maka pikiran kita adalah lebih fokus pada akibat dari situasi rumit itu. Tidak mencoba menghadapi dengan oke, what next? Apa yang harus saya lakukan dalam situasi seperti ini? Sederhananya seperti itu. What next? Apa yang harus saya lakukan dalam situasi seperti ini? Bukan kemudian, aduh situasi ini nanti kan kalau terjadi seperti ini nanti, dan itu akhirnya membayang kepada apa nantinya yang terjadi. Itu yang membuat mereka menjadi emosinya ikut naik gitu ya, emosinya ikut naik. Jadi memang harus dimulai dengan cara berpikir yang sederhana, itu adalah cara berpikirnya, bukan persoalannya yang rumit disederhanakan, bukan. Ketika menyederhanakan kan cara berpikirnya, memaknainya secara sederhana gitu ya, dan fokus pada what next, apa yang dilakukan selanjutnya, solutif. Jadi berpikirnya solutif ya, bukan karena saya kalau ngomong solutif itu jadinya teringat pada Bu Tejo gitu ya. Tejo, iya. Tapi memang hidup itu harus berpikirnya ke sana gitu ya. Jadi saya kalau ngomong kayak gitu jadi ingat. Jadi ketika dia melakukan self talking, langsung pikiran kita bawa ke what next, apa yang dilakukan berikutnya, gitu ya. Jadi ketika kita berpikir what next, apa berikutnya, itu akan membuat kita menjadi lebih, oh ini akan saya lakukan dengan seperti ini, gitu. Itu ya mungkin bisa disampaikan. Jadi memang di hari ini saya memang ingin memberikan lebih kepada filosofi dulu gitu ya. Nanti kalau pada case-case yang lebih real mungkin next gitu ya, ke depannya lagi gitu, untuk di ruang psikologinya Susi ini. Oke, ya. Baik, ada yang bergabung juga di redaksi. Saya ke Rama. Rama, silakan. Ya, ada Nabila yang akan membacakan. Oh iya, ya. Nabila. Klaster Nabila itu rumah saya, tapi ini bukan ini ya, ini Nabila. Nabila adik magang di Suara Sidoarjo nih. Silakan Nabila. Ya, ada 3 pertanyaan dari redaksi. Yang pertama,
Vina dari Candi. Pertanyaannya yaitu, saya mau tanya, sebelumnya saya punya teman, dia itu pernah ikut lomba menggambar waktu SD, lalu di saat pengumuman pemenangnya keluar, dia sangat terkejut karena dia tidak masuk 3 besar. Alhasil biasanya orang yang kalah lomba yang sudah sampai perwakilan provinsi kan biasanya menangis gitu kan, udah berjuang sampai jauh tapi malah kalah. Tetapi yang dirasain temanku enggak, dia malah bahagia, nggak tahu kenapa. Dan aku tanya, kenapa kamu bahagia banget dengan kekalahanmu sendiri? Dan dia hanya bilang nggak apa-apa gitu. Jadi apakah ini yang dimaksud kebahagiaan dalam kesedihan? Terima kasih. Aduh, filosofis ya, kebahagiaan dalam kesedihan. Aduh, gimana Bu Dewi? Lucu banget ya, bahagia dalam kesedihan itu. Aduh, jadi emotikonnya itu dia emotikon nangis tapi mulutnya bahagia gitu ya, air matanya keluar. Oke. Sebenarnya bukan itu ya. Jadi mungkin bukan karena dia bahagia dia kalah gitu ya. Namun dia bisa memaknai kekalahan itu secara positif. Mungkin seperti ini. Satu contoh. Orang-orang di luar dia melihat itu bagus gitu. Namun dia sendiri sudah memaknai, oke, aku kalah, aku sudah mencapai taraf ini gitu ya. Kadang-kadang memang ada kaitannya kebahagiaan itu dengan harapan. Sebenarnya jujur aja ada kaitannya dengan harapan. Jadi di sini yang harus dilakukan adalah bagaimana dia memaknai itu secara positif itu. Jadi artinya begini, dia sudah bukan berarti dia nggak sedih. Saya yakin dia sedih. Namun kemudian dia berpikir ya itu tadi, saya yakin di otak teman Anda ini ada ya udah mengatakan bahwa what next gitu ya. Oke. Atau what next-nya itu sudah ada sebelum dia berjuang gitu ya. Oke, kalau saya kalah. Jadi kenapa seringkali motivator itu ketika menghadapi para orang-orang yang ikut lomba itu seringkali do your best, lakukan yang terbaik untuk Anda. Tapi bukan kamu harus menang. Karena jujur aja itulah yang sebenarnya yang terbagus buat dia adalah seperti itu. Jadi mentalnya udah mental juara itu, karena dia sudah memanai bahwa saya berjuang sampai titik seperti ini. Karena penjurian atau apapun itu kan banyak faktor-faktor yang ikut berpengaruh. Ya, jadi menurut saya teman Anda kalau dikatakan langsung bahagia, saya tidak bisa menentukan apakah dia bahagia, tapi yang saya bisa mengatakan adalah dia bisa mengalahkan emosi dirinya. Ya, dia bisa mengalahkan emosi dirinya, dia pasti sudah melakukan untuk self control bagi dirinya sendiri. Dan itu bagus gitu ya, itu bagus itu ya. Jadi memang harus seperti itu. Begitu Mbak Atika. Baik. Ya, saya ke Pras dulu dong. Pras, bagaimana di Nganjuk? Apakah ada yang bergabung juga di Ersal? Ya, ada yang bergabung, tadi ada yang nyasar ke Suara Sidoarjo ya. Iya, satu ya, langsung WhatsApp ke Suara Sidoarjo. Ini ada Ratman Bu Dewi. Jujur saya bukanlah orang yang berpenghasilan banyak, tapi saya merasa kaya. Karena saya tidak punya hutang, tidak punya kreditan, namun saya bisa menghidupi keluarga saya dengan baik, tidak kekurangan, dan bisa menyekolahkan anak saya di sekolah yang favorit. Tapi permasalahannya banyak dan saudara saya nyinyir dengan saya. Kalau saya tidak punya ini, tidak punya itu, motor butut, tidak punya mobil dan yang lainnya. Bagaimana untuk mengatasi hal ini? Kadang saya juga sakit hati. Terima kasih. Terima kasih. Ini langsung ya Mbak Atika ini. Boleh Bu. Oh boleh ya. Oke. Mas Rahmat, satu hal yang menarik. Justru saya tertarik dengan kalimat Anda gitu ya. Saya sudah bahagia, saya merasa kaya. Itu adalah faktor dasar untuk mencapai kebahagiaan. Adalah bersyukur. Jadi syukur itulah yang membuat Anda menjadi nyaman dengan diri Anda. Dan tolong itu dipertahankan terus gitu ya, dipertahankan terus. Dan kalau misalnya ada orang lain yang nyinyir ya biarkan aja gitu ya. Ini yang saya katakan, jangan biarkan orang lain menentukan emosi Anda gitu ya. Karena Anda sendiri sudah merasa bahagia, keluarga Anda merasa tercukupi, Anda tidak punya utang, itu hal yang sangat harus bersyukur gitu ya.
Saya kagum karena tidak semua kayak yang kita lihat orang-orang yang menurut kita adalah orang-orang yang dengan mobil yang bagus, yang gini, apakah dia bahagia? Belum tentu juga gitu ya. Kalau dia memaknai itu masih kurang atau dia memaknai tidak ada rasa syukur di situ. Karena memang dasar pertama adalah syukur. Syukur itu kan, oh iya, saya berpikirnya kan positif, memaknai situasi positif di dalam pikiran dia dan kemudian langsung mengarah kepada pikiran. Nah, itu koneksinya itu kan terus-menerus. Oke, alhamdulillah saya masih bisa gini. Oke, saya bersyukur ini masih bisa. Itu terus-menerus. Oke. Ya, ketika kemudian akhir bulan, oke, ya saya bersyukur saya tidak punya utang hari ini. Nah, kalimat-kalimat bersyukur itu seringkali dimunculkan. Itu yang membuat mereka menjadi lebih terkoneksi antara kognisi dan afeksi. Dan itu membuat nyaman gitu, membuat di dalam hati menjadi senang gitu ya. Itu yang harus dilakukan gitu ya. Karena kalau kita tidak masih merasa nyinyirnya orang lain itu mengganggu pikiran kita, itu yang harus kita latih. Kontrol dirinya seperti itu harus dibuang gitu ya. Jangan biarkan orang lain menentukan emosi diri kita. Jangan biarkan, karena Anda adalah milik Anda, dan saya yakin Mas Rahman udah Pak Rahman ini sudah bersyukur gitu ya, keluarga oke, penghasilannya oke, dan Bapak merasa kaya gitu ya. Dan itu yang sangat harus dipertahankan gitu ya, dipertahankan gitu. Karena itu kemarin ada pertanyaan juga, ukuran kebahagiaan itu di mana? Di diri Anda masing-masing kan gitu kan? Di diri Anda masing-masing. Iya, di diri Anda masing-masing. Bagaimana Anda memaknai situasi itu dengan bersyukur, dengan positif? Nah, bersyukur itu kan memaknai situasi secara positif. Dan itu lakukan terus-menerus. Karena dengan melakukan itu, maka yang terjadi aura positif di dalam pikiran itu muncul terus. Dan itu menjadi energi positif dalam diri Anda untuk melakukan sesuatu yang lain lebih positif, lebih banyak. Nanti akan secara tidak sengaja Bapak karena Bapak bersyukur lagi jalan di tempat yang lain, Bapak akan lebih mudah untuk beramal gitu. Tidak ada. Jadi ada seseorang yang akan perilaku itu akan merembet ke hal yang positif. Bapak bisa mengatakan, wah kamu bagus sekali. Jadi energinya enggak wah sukses ya Bapak ya. Jadi Bapak akan bisa mengucapkan selamat kepada orang lain secara ikhlas. Kan ada orang yang mengucapkan selamat ke orang lain tapi di dalam batinnya, iya wong karena dia temannya gitu ya, temannya pimpinan. Oh iya karena dia itu kan energi negatif di dalam diri kita. Karena sebenarnya kita tidak nyaman. Karena kalau orang itu bisa nyaman dengan diri sendiri gitu ya, dia nyaman dengan diri sendiri, maka dia akan mudah untuk menyampaikan secara enak ke orang lain. Jadi ketika misalnya orang di bawah dia menjadi lebih sukses, dia tidak akan galau gitu ya. Karena itu adalah bagian dari tadi rasa bersyukur tadi. Ya. Bu Dewi, kalau dari menentukan kebahagiaan tadi dengan merubah mindset kita dari pemikiran negatif jadi positif. Nah, bagaimana keterkaitan antara dengan karakter ya ataupun sifat mungkin sehingga yang dari mungkin sudah berpuluh-puluh tahun itu tertanam menjadi sebuah kebiasaan dalam diri kita untuk yang selalu hopeless lah, hal-hal yang negatif begitu. Nah, itu kan kayaknya itu satu hal yang kayaknya jadi tantangan berat juga gitu untuk bisa menerapkan atau membalik gitu ya pola pikir kita ke hal positif tadi. Saya adalah orang psikolog yang melihat pada growing ya, pada orang itu bisa berkembang gitu ya, orang itu bisa berkembang, orang itu bisa sukses gitu ya. Itu yang ingin saya sampaikan, sehingga kita harus mulai berpikir bahwa gini, orang itu sudah menjadi kebiasaan, tapi kebiasaan itu kan bisa dirubah. Kami di psikologi, positive psychology pun akan melihat bahwa begini, bahwa orang yang pemarah pun itu menjadi bisa tidak pemarah. Kenapa? Kalau situasi di sekelilingnya oke-oke aja, fine-fine aja. Ketika situasi yang ada di sekeliling dia fine, dia pasti marahnya yang mungkin bawaan orok lah. Mungkin orang-orang mengatakan bawaan orok, dia tidak akan keluar itu marahnya. Karena nggak mungkin dia akan keluar. Artinya di sini adalah sebenarnya saya melihat makna situasi itulah yang harus dilatih kepada seseorang. Jadi apakah itu bisa gitu ya? Bisa, tergantung dari kemauan dalam diri Anda, kemauan dalam diri masing-masing. Saya seringkali mengatakan bahagia itu adalah
your choice, pilihan Anda. Anda silahkan memilih gitu. Karena peluang untuk itu ada gitu. Kenapa peluangnya? Karena kebahagiaan itu bisa diciptakan. Dimulai dari mana? Ya dimulai dengan mencoba untuk memandang sesuatu secara positif. Memaknai situasi secara positif dimulai dengan rasa syukur yang kecil tadi ya. Syukur dulu lah, bersyukur dulu ya. Oke, maknai secara positif. Untung ya seperti ini gitu. Kalau enggak, untung kalau nggak gitu aku nggak bisa merasakan ini gitu. Jadi memaknai life event, memaknai kejadian dalam hidup dia secara positif. Jadi tidak masalah. Jadi jangan berpikir bahwa ini sudah watak saya, tidak mungkin saya akan berubah. Tidak, no. Manusia itu change, berubah terus. Ya, hari ini misalnya Mbak Atika ketemu dengan saya. Ada sesuatu. Saya melihat Mbak Atika, cantik sekali, hidungnya bagus banget gitu ya. Saya melihat karena saya tidak punya hidung sembangkin Mbak gitu ya. Masya Allah. Nah, ini kan satu hal yang membuat saya jadi menjadi lebih mudah untuk melihat orang lain secara, dan itu terus gitu ya. Nanti habis ini selesai, saya akan ada di dalam otak saya udah tertanam wajahnya Mbak Atika gitu. Nah, itu jadi semua orang tuh pasti berubah gitu. Jadi jangan berpikir manusia itu patron gitu ya. Jadi yang tetap seperti itu, itu yang nggak boleh gitu. Begitu. Baik, wah menarik ya, dan ini seru sekali perbincangannya. Saya harus jeda dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi, masih ada satu sesi lagi ya, sesi akhir untuk berbincang dengan Bu Dewi di Ruang Psikologi. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pandemi belum selesai, wabah masih ada. Tetap patuhi protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Tetap jaga jarak, selalu pakai masker dimanapun dan kapanpun saat beraktivitas. Sering cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ketemu teman, gak usah salaman, say hello saja. Hello. Jangan lupa bawa hand sanitizer kemanapun. Untuk transaksi pembayaran, pakai e-money atau uang elektronik. Dan setiap habis keluar dari rumah, balik rumah langsung mandi. Ayo jadikan Sidoarjo lebih baik, seperti dikatakan oleh Hudiono, PJ, Bupati Sidoarjo. Masif ini artinya kesadaran masyarakat Sidoarjo itu makin tinggi. Pak Kapolres dan Forkopimda dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan edukasi. Ternyata itu ada pengaruhnya dengan jumlah yang sakit di rumah sakit. Ada penurunan. Kita sudah bisa mendekat ke zona kuning karena yang terkonfirmasi positif makin berkurang. Selalu tertib protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Berubah, usir wabah. Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, sudah Desember, cek berbagai promo menarik di Premier Plus Juanda. Dengan nuansa semi resort, outdoor, swimming pool yang super kece, lokasi yang strategis dan berjarak hanya 5 menit dari Bandara Juanda, Anda bisa dapatkan special offer selama bulan Desember. Setiap Sabtu, chill bareng live DJ mulai jam 7 malam. Spesial Natal, ada Christmas hampers, chicken canton, 175.000 net. Ada beef Galantin 350.000 net, Christmas brunch hanya 99.000 net ya per orang, dan buy 5 get 1 all you can eat 25 Desember mulai jam 10:30 siang sampai jam 2 siang. Malamnya ada Christmas barbecue dinner dan live music hanya 135.000 net per orang. Nah, buy 5 get 1 dinner di poolside, makan sepuasnya sampai jam 6:30 malam. Sedangkan New Year Taste of Asia Dinner 185.000 net per orang, early bird diskonnya 25%, cuma sampai 15 Desember. Cicipi ya hidangan khas negara-negara Asia, bisa Anda dapatkan juga hadiah voucher kamar hotel dan lainnya. Premier Place Juanda, Premier Place Surabaya Juanda Hotel melayani pemesanan kamar dan meeting, juga menawarkan dan menawarkan juga spot indoor maupun outdoor untuk reuni, wedding, atau birthday party. Untuk reservasi, nah ini Anda bisa datang aja langsung ke Premier Place Juanda Hotel, Jalan Raya Juanda, nomor 73 Sidoarjo. WA 081 3339 55553. Intip juga di @Premier Place Hotels untuk info terupdate. Informasi ini dipersembahkan oleh Premier Place Surabaya Juanda Hotel.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Sahabat, mata adalah jendela dunia. Untuk itu rawat dan sayangilah mata Anda. Konsultasikan seputar keluhan kesehatan mata Anda ke Rumah Sakit Mata Fatma, pusat pelayanan mata terpadu yang mengedepankan keunggulan teknologi, keramahan, komunikatif, dan pelayanan yang cepat, serta menegakkan protokol kesehatan. Rumah Sakit Mata Fatma melayani peserta BPJS Kesehatan. Tetap buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai 9 malam. Percayakan kesehatan mata Anda pada Rumah Sakit Mata Fatma. Dapatkan promo spesial akhir tahun, operasi katarak, pakai emulsification hanya 8 jutaan. Info lebih lanjut hubungi Katarak Center Rumah Sakit Mata Fatma, Jalan Raya Kalijaten, nomor 40 Taman Sidoarjo. Telepon 031 99 78 2000 extension 113 atau 127. Ingat mata, ingat Fatma. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tidak terasa sudah di sesi akhir untuk Ruang Psikologi sore ini. Saya ke Pras dulu deh. Pras, silahkan Pras. Ada yang diseringkan kembali dengan Bu Dewi nih sore ini. Iya, hidup harus solutif ya. Jadi wong ya sing solutif. Solutif gitu ya. Tangannya harus begini-begini ini gitu ya. Akhir tinggal 5 menit. Tinggal 5 menit aja. Oke. Ini Bu Dewi tidak ada namanya belakang nomor 06. Bagaimana cara supaya kita bahagia dengan kesuksesan teman? Karena saya sering sakit hati kalau teman saya lebih sukses daripada saya. Mungkin ini juga menjadi pertanyaan di hati teman-teman semuanya. Ya, oke, terima kasih. Justru disinilah letaknya karena apa yang dilakukan oleh orang lain, emosi kita ditentukan apa yang dilakukan oleh orang lain. Cara yang paling mudah, jadi harus dimaknai secara positif gitu ya. Teman saya sukses, oke, terima kasih ya Tuhan. Saya akhirnya punya temannya sukses, nanti siapa tahu saya juga bisa dekat dengan dia, ada sesuatu. Jadi memaknai secara positif. Jadi memang tidak mudah, sekali lagi tidak mudah ya. Karena jujur aja, di kita itu latihan, kalau di dalam bahasa Jawa itu legowo ya, legowo itu hati itu benar-benar ikhlas gitu ya, ketika melihat orang lain lebih sukses daripada kita. Itu yang harus dimanai. Oke lah, terima kasih lah, nanti aku bisa punya channel lah, aku bisa punya kenalan lah gitu ya, sehingga kita akan menjadi lebih mudah untuk mengakui orang lain bahagia. Itu yang saya katakan itu adalah kanker hati ya, itu yang harus dibuang gitu ya. Nah, jadi harus dibuang kanker hati dalam arti maknanya gitu ya. Itu akan membuat kita menjadi tidak positif dalam berinteraksi dengan orang lain. Energi kita tersedot, itu energinya tersedot untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, saran saya mulai sekarang ya tolong manai secara positif, latihan gitu. Dan kalau misalnya seperti itu ya, karena memang dulu saya juga seperti itu, orang lain juga seperti itu, tapi kita akan berusaha untuk melakukan self control ya. Itu saya mengajak semuanya itu, karena dengan self control ini ada kebahagiaan. Bahagia itu akan pasti SDM yang ada di Indonesia ini menjadi lebih bagus nantinya. Kalau karena mencegah ketidakbahagiaan itu kan terjadi karena kita tidak bisa koordinasi dengan orang lain. Itu kan karena kita seringkali ragu-ragu apakah orang lain itu positif terhadap diri kita. Itu yang akhirnya muncul. Nah, jadi saran saya yang terbaik adalah coba manai secara positif gitu ya. Teman-teman lain yang bahagia itu ya, kalau perlu kita bahagia gitu ya. Ya, bahagia gitu ya. Paling tidak saya punya teman dalam lingkungan di mana orang itu sukses gitu. Ya. Seperti kita misalnya, oh teman saya tuh, waduh ini, oh iya ini konco SMA aku loh ya. Ya, itu kan jadi lebih maknanya positif. Teman saya SMA saya loh ya. Wah, dulu pernah tinggal bareng jadi kayak gitu. Wah, ini dulu satu institusi dengan saya. Oh iya, ini satu rating dengan saya. Dia lajunya lebih cepat. Dia memang hanya gini. Wah, bagus sekali, saya senang sekali. Jadi maknanya secara positif gitu.
Jadi memaknai secara positif itu memang tidak mudah. Kembali lagi tidak mudah. Karena memang perlu nanti yang saya sarankan ya di akhir sesi juga saya membutuhkan untuk dilakukan perluas wawasan. Kalau seseorang itu mempunyai wawasan yang luas, maka dia mudah untuk memaknai situasi itu secara positif. Artinya begini, bahwa ketika orang itu sukses, misalnya teman kita itu sukses, teman kita itu terlihat bahagia karena dia mendapat prestasi apapun, maka kita akan mencoba memaknai seperti ini. Contoh yang paling mudah, usaha yang dia lakukan mungkin tidak lebih kuat dibandingkan yang saya lakukan. Itu kan maknanya positifnya gitu. Usaha yang dia lakukan lebih tinggi. Usaha yang dia lakukan mungkin dia sampai nggak tidur dan itu tidak bisa saya lakukan, kan gitu. Itu akhirnya memaknaikan secara positif sehingga dia berhak untuk mendapatkan itu. Jangan kemudian mau dia bisa seperti itu karena ini memaknai negatif. Mulai sekarang harus tidak boleh memaknai itu dengan negatif karena itu yang membuat kita menjadi tidak berkembang SDM-nya. Ya, kita itu kalau ketemu, maaf ini bukan saya sok luar ya, maksudnya ketika ketemu orang asing pun kita kan kalau di luar negeri kan nice to meet you, suka saya ketemu dengan Anda, nice to meet you, auranya positif. Namun kalau kita tuh kadang-kadang ketemu dengan orang salaman itu yang dilihat dari atas ke bawah, oh dia pakai jas apa, dia pakai baju apa, oh dia itu siapa, jadi itu yang masuk ke dalam otak kita gitu ya. Nah, itu yang seringkali masuk ke dalam otak kita sehingga itu yang membuat kita menjadi sering negatif pikiran kita gitu ya, kita ke sana begitu. Oke, baik. Wow, luar biasa ya. Ini sebetulnya pengen banyak sharing lagi, tapi waktunya juga ternyata sudah terbatas sekali, sudah habis ya untuk sore ini. Bu Dewi, ada mungkin pesan atau pesan penting atau benang merah yang dari sudah kita bahas nih? Ya. Jadi begini, yang harus kita lakukan untuk bisa bahagia, kembali lagi, pertama seringlah mengkoneksikan pikiran dengan perasaan. Ya, menghubungkan antara pikiran dan perasaan atau kognisi dengan perasaan. Kemudian yang kedua bisa dilakukan dengan cara-cara self-talk, ya, self-talk. Self-talk itu mencoba self-suggestion dengan kata-kata yang lebih positif. Kemudian yang kedua, ini yang tidak kalah pentingnya adalah perluas wawasan. Bukan pendidikan, tapi wawasan. Kalau kita mempunyai banyak wawasan, itu akan membantu kita dalam memaknai situasi secara positif. Namun kalau kita tidak punya wawasan yang banyak, akan sulit kita memaknai situasi secara positif. Iya, jadi memang harus memperluas wawasan. Jadi pengetahuan, karena wawasan itu sangat penting gitu, bukan pendidikan, wawasan. Jadi itu yang termasuk penting. Kalau Tika, kamu nggak bisa diet loh, kamu selalu gagal dietnya, ya nggak masalah ya. Iya, kadang-kadang kalau perlu gini, tolong dong bantu aku caranya. Nah, itu kan menjadi lebih positif toh daripada dia mengatakan yang negatif, misalnya waduh ini orang ini, wah itu kan nggak bisa. Jadi bantu aku gitu. Jadi lebih positifnya di situ gitu ya. Baik. Ya, Pras, terima kasih ya Pras. Mudah-mudahan kita bisa menjadi sosok yang lebih baik lagi biar bisa bahagia. Semoga Pras bahagia deh di sana. Oke, amin. Semoga bahagia terus semuanya. Selalu menebarkan kebahagiaan untuk semua. Oke, baik. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya juga, ilmunya juga, sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk semua yang mendengarkan juga. Sampai jumpa lagi Bu Dewi. Salam sehat. Salam sehat Pak Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan sahabat, demikian saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo bersama Prasetyo dari Ersal Nganjuk sebagai co-host saya sore hari ini di program Ruang Psikologi yang juga disiarkan di FM 105,3 Ersal Nganjuk, FM 88,9 Praja Angkasa Trenggalek, juga di FM 90,1 RGR Tulungagung. Dan mudah-mudahan kita bisa diberikan kesempatan, jadi jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan,
Pekan depan kita akan kembali masih di program Ruang Psikologi, hadir untuk Anda setiap Sabtu jam 3 sore. Suara Sidoarjo, informatif, cerdas, menghibur.